Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. In our last Dhamma talk, we had explained about up to first jhana stage. Do you remember in first jhana how many jhana factors are there? 5 jhana factors. What are 5? Vidaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. Vidaka is the application of the mind to the Anapana Patibhaga Nimitta. Vichara is sustainment or sustained application of the mind to the Anapana Patibhaga Nimitta. Piti is joy, enjoying. Sukha is happiness, feeling, taking Anapana Patibhaga Nimitta as object. Ekagata is one-pointedness. In this case, that ekagata means Samma Samadhi, right concentration on the Anapana Patibhaga Nimitta. Altogether, there are 5 jhana factors. Dalam Dhammadesana atau dalam pembahasan Dhamma kita yang lalu, kita sudah membahas tentang jhana pertama, di mana sudah disinggung adanya faktor jhana yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, dan Ekagata. Vitaka adalah pengerahan batin kita pada Patibhaga Nimitta dari Anapanasati. Kemudian Vichara adalah mempertahankan pengerahan batin kita terhadap Patibhaga Nimitta dari Anapanasati. Piti adalah kegiuran. Kemudian Sukha adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan di dalam objek Patibhaga Nimitta dari Anapanasati. Kemudian Ekagata adalah kemanunggalan, di mana itu merupakan nama lain dari Samma Samadhi, yaitu memiliki Samma Samadhi pada Patibhaga Nimitta dari Anapanasati sebagai objek. Jadi secara total ada 5 faktor jhana. If you can discern these 5 jhana factors together simultaneously, then you should try to practice 5 mastery. What are 5 mastery?
Number 1, Avojana Vasi. Reflecting 5 jhana phatas. Number 2, Samabhijana Vasi. Entering jhana. Skillfulness while reflecting jhana phatas. This is called Avojana Vasi. Number 2 is skillfulness while entering jhana. Samabhijana Vasi. Number 3 is Adhaitana Vasi. Skillfulness in resolution. May my first jhana concentration last long, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, etc. Oh, very good. If you can concentrate more than 4 hours, it is very good. So such resolution, skillfulness and resolution. Udhana Vasi means skillfulness emerging from jhana. Emerging from jhana. Whenever you want, you should try to emerge from jhana. This is especially preparation for vipassana. Some meditators, while entering jhana, they cannot emerge quickly. Because of this reason, such type of skillfulness for vipassana also necessary. Usually, for beginners, while practicing samatha, it is not so important because they can easily emerge. Another one is Pichavakana Vasi, skillfulness reviewing jhana phatas. So number 1 and this number 5 is very close to each other. But I will explain later because translator will wait. Apabila kita sudah mampu untuk mencermati atau melihat kelima faktor jhana ini secara bersamaan, maka kita perlu melanjutkan dengan mencoba untuk berlatih 5 kemahiran atau 5 wasi. Kemahiran yang pertama yang disebut sebagai awajana wasi, yaitu kemahiran dalam atau kecekatan atau kemahiran dalam mencermati kelima faktor jhana. Kemudian yang kedua adalah sama wajana wasi, yaitu kemahiran atau kecekatan, keterampilan dalam hal memasuki jhana. Yang ketiga adalah adithana wasi, yaitu kemahiran atau ketangkasan dalam hal adithana atau bertekad. Keterangannya adalah bahwa apabila kita ingin bertahan dalam jhana, misalnya selama 2 jam, 3 jam, atau 5 jam, maka kita mampu melakukannya. Karena kalau kita sudah, kita sudah mahir dalam adithana wasi ini. Jadi dengan latihan adithana wasi ini, kita bisa bisa bertahan lama dalam jhana kita. Kemudian yang keempat disebut sebagai uthana wasi, yaitu kemahiran atau ketangkasan dalam hal keluar dari jhana. Ini terutama dikhususkan untuk persiapan melakukan vipassana. Karena ada sejumlah orang, mereka tidak mampu untuk keluar dari jhana dengan cepat.
Tentu saja bagi seorang pemula, karena kemampuan mereka untuk bertahan dalam jana itu juga terbatas, sehingga mereka dengan mudah sekali keluar dari jana. Tapi maksudnya itu adalah bagi mereka yang sudah mahir, biasanya kadang-kadang ada sejumlah yogi, mereka tidak bisa dengan cepat keluar dari jana mereka. Kemudian yang kelima adalah pacawekkhana wasi, yaitu kemahiran atau ketangkasan untuk melakukan peninjauan. What is the difference between ahojana wasi and pacawekkhana wasi? Both are reflected in reviewing jhana factors. If you had already practiced mentality meditation, nama kammatthana, you will understand very easily this explanation. When you are reviewing or reflecting jhana factors, there is one type of mind-cognitive process which runs thus. Number one, mind-adverting consciousness, manodhara vajana. Then there are 7 impulsions, 7 jhanas. Mind-adverting consciousness also can reflect jhana factors. In the same way, 7 impulsion mind movements, jhana mind movements also can review jhana factors. If a meditator can reflect 5 jhana factors by mind-adverting consciousness, such type of reflecting jhana factors is called ahojana wasi, skillfulness in reflecting jhana factors. If a meditator can review jhana factors very quickly by 7 impulsion mind movements, 7 jhanas, such type of reviewing knowledge is called pacawekkhana wasi, reviewing knowledge to the 5 jhana factors. This is only the difference. However, for beginners, it is not easy to differentiate these two, reflecting knowledge and reviewing knowledge. Why? They cannot understand clearly mentality, meditation, nama kammatthana. Because of this reason, for beginners, usually we teach, if you can discern 5 jhana factors together simultaneously, very quickly, it is enough. In this way, we teach. Jadi ketangkasan yang pertama atau kemahiran yang pertama yaitu awajana wasi, itu adalah kemampuan untuk menilik kelima faktor jana. Sedangkan yang kemahiran yang kelima yaitu pacawekkhana wasi, kemahiran dalam meninjau kelima faktor jana. Lantas apa perbedaan antara awajana wasi, penilikan kelima, kemahiran dalam hal penilikan kemahiran menilik kelima faktor jana, dan pacawekkhana wasi yaitu kemahiran meninjau kelima faktor jana. Apa perbedaannya? Apabila kita sudah mampu melakukan nama kammatthana atau meditasi terhadap fenomena batin atau fenomena mental, maka kita akan dengan mudah membedakan keduanya.
kita tahu bahwa dalam hal rentetan proses pengetahuan yang diperoleh melalui pintu batin, pada dasarnya ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah manowara awajana. Itu bagian yang pertama, yaitu kesadaran pengarah melalui pintu batin, yaitu manodwara awajana. Kemudian bagian yang kedua adalah 7 kesadaran awajana, 7 rentetan kesadaran jawana. Dan apabila kita menggunakan kesadaran yang pertama, yaitu manodwara awajana, itu kita mampu untuk menilik kelima faktor jana. Demikian pula apabila kita menggunakan kesadaran ketujuh rentetan jawana itu, kita juga akan mampu menilik atau meninjau kelima faktor jana. Nah, pada saat kita melakukan awajana wasi, kita menggunakan kesadaran manodwara awajana itu sebagai untuk menilik faktor jana. Sedangkan pada saat kita melakukan atau berlatih pacawekkhana wasi, kita menggunakan ketujuh rentetan kesadaran jawana untuk meninjau kelima faktor jana. Bagi seorang pemula tidak mudah untuk membedakan kedua proses ini. Karena pada saat itu mereka belum memahami atau mereka belum mahir dalam hal meditasi fenomena mental atau fenomena batin atau nama kamathana. Oleh karena itu biasanya kita mengajarkan kepada para yogi yang pemula itu hanya sekedar mengamati atau meninjau atau menilik secara bersamaan saja, dan itu pun sudah cukup. Usually we encourage meditators to practice bhajana at least for 3 days. Within 3 days, if they can maintain their bhajana concentration more than 2 hours or nearly 3 hours, at that time usually we teach to practice second jhana. If a meditator wants to go from first jhana to second jhana, first he or she should re-establish first jhana concentration at least about 1 hour. Emerging from first jhana, he or she should reflect 2 disadvantages and 1 advantage first. What are 2 disadvantages? This first jhana is close to the enemy hindrances. Why it is close to the enemy hindrances? Usually, many meditators who practice practically understand well. When they see Anapanapatibhaga Nimitta, and if they can concentrate well on the Anapanapatibhaga Nimitta, such type of concentration is called excess concentration, Upachara Samadhi. At the Upachara Samadhi stage, meditators' mind became very peaceful and quiet.
At that time only 5 hindrances do not visit to a meditator's mind. However, before access concentration stage, occasionally one or two or many of hindrances may visit to a meditator's mind, such as chattering mind, wandering mind, homesick mind, quarreling mind, etc. Huh? Biasanya kita mendorong atau menganjurkan para yogi untuk melakukan atau memasuki jhana pertama minimal selama 3 hari, dan di mana setiap sesi meditasi mereka harus mampu memasuki jhana minimal 2 jam atau 3 jam. Jadi itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut minimal. Apabila mereka sudah mampu untuk melakukan itu, barulah mereka dibolehkan untuk memasuki jhana yang kedua. Jadi pertama-tama mereka harus memasuki atau memasuki jhana pertama dulu selama 1 jam. Kemudian setelah keluar dari jhana yang pertama, maka mereka perlu merenungkan 2 kerugian dari jhana pertama dan merenungkan 1 keuntungan dari jhana kedua. 2 kerugian dari jhana pertama atau 2 cacat, mungkin 2 celah, 2 cacat dari jhana pertama. Yang pertama adalah bahwa jhana pertama dekat dengan musuh rintangan batin atau niwarana. Jadi dekat dengan rintangan batin atau niwarana. Pada saat seseorang mulai mampu untuk memasuki jhana, pertama-tama dia melihat Patibhaga Nimitta dari Anapanasati. Dia mampu memusatkan perhatiannya pada nimitta tersebut. Pada saat itu dia mulai memasuki upacara samadhi atau tingkatan menjelang jhana. Pada saat itu batinnya terasa damai dan tenang, hening. Dan kelima rintangan batin itu juga tertekan dan tidak muncul. Tetapi sebelum mereka memasuki upacara samadhi, masih sesekali akan dilanda atau didatangi oleh 1 atau 2 rintangan batin. Misalnya batin mereka masih bisa bercakap-cakap sendiri, atau batin mereka masih bisa mengembara. Actually, access concentration, upachara samadhi, and full absorption concentration, jhana samadhi, are very close to each other. At the end of access concentration, full absorption concentration, jhana concentration rise. So they are connected to each other. Because of this reason, this first jhana is close to the enemy hindrances. This is one disadvantage. Another disadvantage is, please reflect, jhana fetters. Among 5 jhana fetters, there are Uddaka and Vichara. These Uddaka and Vichara are very close. Why?
You must always apply your mind to the Anapana Pratibhaga Nimitta. If you do not apply your mind to the Anapana Pratibhaga Nimitta, then your concentration will fall down. So you must always apply your mind to the Anapana Pratibhaga Nimitta. While applying your mind to the Anapana Pratibhaga Nimitta, Vitaka is initial application of the mind to the Anapana Pratibhaga Nimitta. Vichara is sustained application of the mind to the Anapana Pratibhaga Nimitta. Because of this reason, such type of application of the mind to the Anapana Pratibhaga Nimitta is a gross mental idea, mental formation. If without applying the mind to the Anapana Pratibhaga Nimitta, if mind stay peaceful and quietly on the Anapana Pratibhaga Nimitta, it will be very good. Is that true? No one, no answer. Okay, try. Jadi upacara samadhi dengan apana samadhi atau tingkatan menjelang samadhi atau konsentrasi dan tingkatan terjadinya serapan penuh, terserap batin, terserap penuh pada nimitta, itu sangat berdekatan. Jadi upacara samadhi sama apana samadhi itu sangat berdekatan. Jadi setelah seseorang berada pada akhir dari atau ujung dari tingkatan menjelang samadhi atau upacara samadhi, maka dia akan memasuki apana samadhi atau full absorption atau batin terserap penuh pada nimitta. Jadi upacara samadhi dan apana samadhi itu berkaitan erat sekali atau berhubungan satu sama lainnya, maksudnya bertetangga. Oleh karena itu, jhana pertama merupakan suatu sangat dekat dengan musuhnya. Hal yang kedua yang perlu direnungkan atau kerugian dari jhana yang pertama yang perlu direnungkan atau cacat dari jhana yang pertama yang perlu direnungkan adalah bahwa di antara kelima faktor jhana itu, vitaka dan wicara itu sangat kasar dibandingkan yang lainnya. Vitaka yaitu suatu usaha pengerahan batin pada Patibhaga nimitta dari anapanasati. Sedangkan wicara adalah mempertahankan pengerahan batin, mempertahankan batin tetap berada pada Patibhaga nimitta dari anapanasati. Kalau kita tidak membangun vitaka dan wicara, maka konsentrasi kita akan merosot. Oleh karena itu harus selalu mengupayakan adanya vitaka dan wicara itu supaya konsentrasi kita tidak merosot. Dan upaya pengerahan batin seperti itu merupakan suatu bentuk batin yang sangat kasar. Dan tentu saja dibandingkan dengan keadaan di mana kalau tanpa melakukan pengarahan batin pada objek, tetapi batin kita sudah mampu, sudah bisa berada atau berdiam pada nimitta, patibhaga nimitta dari anapanasati itu dengan damai dan tenang, tentu saja itu akan lebih baik. Jadi tanpa melakukan pengarahan, batin kita sudah mampu sudah bisa berada berada dalam nimitta dengan damai dan tenang, tentu saja itu akan jauh lebih baik.
will repeat again. There are two disadvantages. Number one, this five jhana is close to the enemy hindrances. Number two, Vidaka and Vichara are very close. Do you remember? These are two disadvantages. Then please reflect one advantage. What is one advantage? Please reflect Piti, Sukha and Ekagata. These three jhana padas, Piti, Sukha and Ekagata, are very peaceful. Which are the jhana factors of second jhana? Or second jhana factors. After reflecting in this way, with the intention for the attainment of second jhana, you should concentrate on the Anapana Patibhaga Nimitta. However, in this case, you must take care. Reflecting must be only just for few seconds only, not for few minutes or for many seconds. If you reflect for few minutes, then your nimitta may disappear because of concentrated mind, the nimitta is stable. When concentration lose, decrease, then nimitta may disappear. Because of this reason, while reflecting two disadvantages and one advantage, you must do very quickly. You must try to be finished within few seconds. After reflecting in this way with the intention for the attainment of second jhana, you should concentrate on your Anapana Patibhaga Nimitta, counterpart side. While concentrating on your Anapana Patibhaga Nimitta, very soon full absorption may rise. Usually, such type of full absorption for beginners, such type of full absorption is Pajjana full absorption only. Imagine from that full absorption, after 2 or 3 minutes later, you should stay in that full absorption 2 or 3 minutes. Imagine from that full absorption when reflecting jhana petals. At that time, you will see. Previously, you reflect only. Now, you will see. Vidaka Vichara is very gross. Piti, Sukha, Ekagata is very peaceful and quiet. At that time, with the intention to remove gross jhana petals, Vidaka Vichara, Vidaka and Vichara, to achieve peaceful petals, which are the second jhana petals, second jhana. You should concentrate on your Anapana Patibhaga Nimitta again. At that time, full absorption will arise again. Usually, such type of full absorption may be second jhana full absorption. If it is really second jhana full absorption, then meditator will understand there is no Vidaka Vichara. Only Piti, Sukha, Ekagata exists. Or Piti, Sukha, Ekagata is only Piti, Sukha, Ekagata are present. Jadi kami ulangi bahwa perenungan terhadap kedua cacat atau kerugian dari jhana pertama ada, yaitu yang pertama, bahwa jhana pertama sangat dekat dengan rintangan batin. Yang kedua, perenungan yang kedua, bahwa Vitaka dan Vichara itu sangat kasar. Kemudian
perenungan yang berikut adalah satu keuntungan dari jana yang kedua, atau satu keuntungan dari piti sukha dan ekagata. Bahwa piti sukha dan ekagata atau 3 faktor jana yang sisanya itu sangat damai, sangat tenang, dan ya itu piti sukha ekagata merupakan faktor jana yang kedua. Dengan niat untuk memasuki jana kedua, lantas sang yogi seyogianya kembali memusatkan perhatiannya pada Patibhaga Nimitta dari anapanasatinya. Kemudian pada saat itu dia seyogianya hati-hati, karena kalau pada saat itu dia melakukan perenungan atau perenungan terhadap kedua kerugian dan satu keuntungan itu terlalu lama, misalnya beberapa menit, maka nimitanya akan hilang atau konsentrasinya akan merosot. Oleh karena itu, perenungan kedua kerugian dan satu keuntungan itu perlu dilakukan secara cepat, yaitu hanya dalam beberapa detik. Jadi diulangi. Pertama, dia harus memiliki niat untuk memasuki jana kedua. Kemudian dia mulai memusatkan perhatiannya pada Patibhaga Nimitta yang telah didapatkannya, yang ada. Setelah itu dia melakukan setelah dia konsentrasi pada nimitanya, maka dia akan mencapai, biasanya dia akan mencapai jana pertama. Dia akan memasuki tingkatan apana jana. Dan